Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang kerjasama bos gangster dan polisi untuk menangkap pembunuh psikopat yang meneror seluruh kota. Belakangan ini, Mimin emang lagi suka nonton film Korea nih, karena ternyata alur ceritanya sangat bagus, terutama filmnya Ma Dong-seok. Gokil banget sih. Oke, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang mengendarai mobilnya. Dia mau pulang ke rumah. Perjalanannya nampak baik-baik saja, sampai tiba-tiba ada mobil lain yang menabraknya dari belakang. Si pria yang marah langsung keluar dari mobil. Dia mencaci maki pengemudi yang menabraknya. Meski sudah minta maaf, si pria tidak mempedulikannya. Sampai tiba-tiba hal mengejutkan terjadi, di mana pengemudi misterius itu menikam si pria dengan pisau yang seketika membuatnya tewas. Scene lalu berpindah memperlihatkan seorang polisi, namanya Tae-suk. Dia dan rekannya sedang menjalankan tugas untuk patroli di kota, tapi sialnya mereka malah terjebak macet. Saat tengok-tengok, Tae-suk tak sengaja melihat beberapa gangster di pinggir jalan. Dia langsung pergi menghampiri mereka dan masuk ke sebuah tempat. Itu adalah kasino yang dikelola para gangster. Tae-suk masuk untuk mencari seseorang. Meski dihadang, dia dengan mudahnya bisa melewatinya. Setelah menelusuri kasino, Tae-suk akhirnya menemukan targetnya. Dia adalah penjual kupon yang diduga memberikan hadiah barang ilegal, sehingga Tae-suk harus menangkapnya. Setelahnya, Tae-suk mendapat telepon tentang kasus pembunuhan. Tak lain dan tak bukan adalah pria pemilik mobil tadi. Nampak banyak polisi sudah datang mengamankan TKP. Sayangnya, tidak ada barang bukti yang bisa ditemukan. Tae-suk yang sudah datang juga ikut membantu penyelidikan, di mana tanpa sengaja dia melihat lecetan di bagian belakang mobil akibat ditabrak oleh si pembunuh. Beralih ke seorang bos gangster. Ya, dia adalah Ma Dong-seok, yang di film ini namanya adalah Dong-su. Nampak dia sedang memukuli samsak dengan penuh semangat, di mana ternyata di dalamnya ada seorang pria. Dong-su sengaja memasukkan pria itu ke dalam samsak untuk disiksa, menandakan kalau dia adalah sosok bos yang sangat kejam. Tak lama, datang para bawahan yang mengabarkan tentang seorang polisi yang menggerebek kasino mereka. Mendengar itu, Dong-su langsung menelepon atasan Tae-suk, Hobong, dan memarahinya. Ternyata, Hobong sudah dibayar oleh Dong-su supaya dia bisa menjalankan bisnis gelapnya dengan aman. Dong-su menyuruh Hobong untuk melarang anak buahnya mengganggu. Itu akan merusak bisnisnya, dan bisa-bisa Dong-su ditangkap. Hobong hanya bisa patuh dan menuruti perkataan Dong-su. Karena perlu diingat, kalau Dong-su ini adalah bos gangster paling tangguh, kejam, dan berbahaya. Dong-su lalu pergi menemui temannya bernama Sang-do. Dia ingin mengobrolkan tentang bisnis mereka, di mana Sang-do ini sering mencari masalah, bahkan sering berusaha menyerang wilayah kekuasaannya. Dong-su menyarankan temannya untuk hati-hati dalam bertindak, tapi Sang-do tidak mau dengar. Tujuan dia melakukan ini adalah untuk mendapat kekuasaan dan kekayaan. Dia berani melewati batas demi mencapai keinginannya. Tiba-tiba anak buah Dong-su nyeletuk dan memaki-maki Sang-do yang terlalu rakus. Anak buah Sang-do tidak terima bosnya dihina seperti itu. Alhasil keributan terjadi yang membuat Dong-su kesal. Dia memukul anak buahnya sendiri dan menyuruhnya tetap tenang. Sedangkan anak buah Sang-do diberi pelajaran dengan cara dicabut giginya. Wih, ngeri juga ya. Kembali ke kepolisian yang masih menyelidiki kasus pembunuhan. Korban yang dibunuh adalah warga biasa. Dia tidak pernah melakukan tindak kriminal apapun, sehingga membuat mereka bingung apa motif pembunuhan itu. Apalagi tidak ada barang bukti di TKP. Tapi Tae-suk menyadari sesuatu. Sebelumnya sudah ada 2 kasus pembunuhan yang saat diperhatikan keduanya mirip dengan kasus pembunuhan ini. Korbannya warga biasa dan senjata yang digunakan adalah pisau, sehingga Tae-suk menyimpulkan kalau ini adalah kasus pembunuhan berantai. Namun hal itu tidak dipercaya oleh Hobong. Teori Tae-suk tidak memiliki bukti yang kuat. Bisa saja ketiga kasus itu sama karena kebetulan. Meski begitu, Tae-suk tetap bersikeras dengan teorinya tadi. Beralih ke Dong-su, nampak dia akan pulang dengan naik mobil sendirian. Baru setengah jalan, tiba-tiba datang mobil misterius yang menabraknya dari belakang. Dong-su keluar dari mobil dan menghampiri si pengemudi.
Tapi si pengemudi mengaku salah dan meminta maaf. Jadi ya udah, Dongsu memaafkannya dan tidak mau memperpanjang masalah. Tapi tiba-tiba, ya, itu adalah si pembunuh di awal tadi. Dia berusaha menyerang dan membunuh Dongsu. Tapi dengan tubuh besarnya, Dongsu masih bisa melawan meski tubuhnya sudah ditusuk pisau berkali-kali. Bahkan dengan kekuatannya, dia bisa membalas dengan menusuk dada kiri si pembunuh. Sehingga si pembunuh pun kabur dengan menabrak tubuh Dongsu. Dongsu lalu dibawa ke rumah sakit. Karena luka yang parah, dia harus segera dioperasi. Para bawahan mengira kalau ini adalah ulah Sang-do, sehingga mereka mendatangi markasnya dan menghajar semua orang. Singkatnya, Dongsu berhasil diselamatkan. Saat terbangun, dia didatangi bawahannya yang mengabarkan kalau mereka sudah mengurus seluruh pasukan Sang-do. Tapi Dongsu berkata kalau ini bukanlah ulahnya. Dia tidak mengenali sosok yang menyerangnya waktu itu. Tapi dia yakin kalau orang itu tidak memiliki motif untuk membunuh. Tak lama, datang Taesuk di sana. Dia mendapat kabar Dongsu dari pihak rumah sakit. Tujuannya datang adalah untuk menanyakan siapa orang yang menikamnya kemarin. Tapi Dongsu pura-pura tidak tahu. Dia tidak mau memberi informasi apapun pada kepolisian. Dongsu ingin balas dendam dan menghajar pembunuh itu. Jika polisi menangkapnya, dendamnya tidak akan terlampiaskan. Taesuk mengancam dan memaksa Dongsu menceritakan kejadian penyerangan itu. Tapi Dongsu mengaku kalau waktu itu dia cuma kepleset. Lah, kocak. Taesuk tidak punya pilihan lain selain pergi. Tapi dia tidak menyerah. Taesuk mencari mobil milik Dongsu untuk diselidiki. Yang saat diperiksa, nampak bagian belakang mobil yang lecet, sama seperti kasus sebelumnya. Sehingga Taesuk menyimpulkan kalau Dongsu diserang pembunuh yang sedang dia cari. Hal itu disampaikan ke Hobong. Dia semakin yakin kalau ini adalah pembunuhan berantai. Karena mana mungkin ada orang yang mau berurusan dengan Dongsu cuma karena iseng, mengingat dia adalah bos gangster paling berbahaya. Yang artinya, si pembunuh melakukan aksinya tanpa melihat siapa targetnya. Meski begitu, Hobong tidak mempercayainya. Lagian kasus ini sudah diserahkan pada tim lain, jadi Taesuk tidak perlu ikut campur. Kembali ke Dongsu, dia ditemui oleh Sang-do. Bukannya ngasih oleh-oleh, Sang-do malah memarahi Dongsu yang tiba-tiba menyerang gengnya tanpa alasan yang jelas. Untuk itu, dia memaksanya ganti rugi. Dongsu disuruh membayar uang dan memberikan setengah wilayah kekuasaannya. Dongsu sih setuju aja, karena dia tidak ingin masalahnya ini menjadi semakin panjang. Setelahnya, Dongsu meminta bantuan seseorang untuk menggambarkan sketsa wajah si pembunuh. Sesuai deskripsinya, wajah orang itu digambar sedetail mungkin. Dan ya, inilah wajah si pembunuh itu. Biar gampang, kita panggil aja namanya Kang Kyung. Kang Kyung sendiri saat ini sedang menjalankan aktivitasnya seperti biasa, mencari target untuk dibunuh. Tapi tidak selalu dengan menabrak mobil. Sesekali, Kang Kyung mendatangi langsung targetnya. Sampai tak sengaja dalam menjalankan aksinya, pisau milik Kang Kyung terjatuh di pinggir jalan. Beberapa hari berlalu, nampak Taesuk yang mendatangi kasino milik Dongsu dan menggerebeknya bersama pasukan polisi. Hal itu dilakukan supaya Dongsu mau diajak bicara. Taesuk berkata kalau dia sudah tahu jika Dongsu menyetel mesin kasino dengan curang, sehingga tidak ada yang bisa memenangkan hadiah. Bukti itu sudah ada di tangan Taesuk. Dia bisa saja memenjarakan Dongsu. Dongsu diberi kesempatan bebas, asal dia mau menceritakan kejadian penyerangan waktu itu. Dongsu sih nampak tidak takut. Dia tidak peduli dengan ancaman Taesuk. Taesuk mencoba membujuk Dongsu. Ini adalah kasus pembunuhan berantai. Pelaku membunuh target tanpa pilih-pilih. Tidak peduli besar atau kecil, siapa saja bisa menjadi targetnya. Taesuk meminta bantuan Dongsu untuk sekedar menceritakan kejadian penyerangan itu. Siapa tahu itu bisa menjadi petunjuk untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi Dongsu tetap tidak mau. Dia ingin menangkap si pembunuh terlebih dahulu supaya dia bisa balas dendam. Malamnya, Dongsu ditemui bawahannya. Dia memberi kabar terbaru tentang pelaku penyerangan, di mana mobilnya ditemukan tertinggal di sebuah tempat. Dan tak jauh dari sana, mereka juga menemukan pisau milik Kang Kyung. Mendengar itu, Dongsu segera mengabarkannya ke Taesuk. Dia diajak ketemuan untuk membahas kejadian ini. Dongsu menunjukkan beberapa barang yang bisa digunakan untuk mencari petunjuk, menandakan kalau dia ingin bekerja sama dengan Taesuk. Taesuk berkata kalau dia bisa saja memenjarakan Dongsu.
Tapi Dongsu yakin Taesuk tidak akan melakukannya. Dia satu-satunya korban yang selamat. Kalau dia dipenjara, kasus ini tidak akan terpecahkan. Dongsu menyuruh Taesuk untuk saling berbagi informasi tentang keberadaan Kang Kyung. Tapi nanti kalau sudah ketemu, siapa yang pertama menangkapnya, dia boleh melakukan apapun ke si pelaku. Taesuk sih setuju. Dia mau bekerja sama dengan Dongsu. Tanpa disadarinya, kalau percakapan mereka sudah direkam oleh Dongsu buat jaga-jaga supaya Taesuk tidak membohonginya. Taesuk marah, dia menghancurkan rekaman itu. Tapi sial, di sana juga ada CCTV yang dari tadi merekam mereka. Haha, kalah telak dong si Taesuk. Oh ya, sebelumnya, kalau kalian suka dengan video ini, tolong bantu like ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang, Taesuk dan Dongsu sudah mulai bekerja sama. Taesuk meminta bantuan dua rekannya dalam kerjasama ini. Mereka tidak boleh memberitahu pada Hobong. Dan kerjasama pun dimulai. Taesuk dan rekannya akan memeriksa mobil pelaku yang disimpan oleh Dongsu untuk mencari petunjuk seperti rambut dan darah. Petunjuk itu lalu diberikan kepada cewek kenalan Taesuk. Dia diminta bantuan untuk memeriksa DNA darah dan rambut itu. Si cewek nampak curiga, tapi karena terus diminta, dia akhirnya mau melakukannya. Beberapa hari setelahnya, muncul lagi berita pembunuhan. Berita itu sampai ke kepolisian. Mereka dibuat bingung dengan banyaknya aksi pembunuhan. Apalagi sekarang korbannya adalah bos gangster, yaitu Sang-do. Untuk itu, kepolisian meminta bantuan unit khusus untuk membantu mereka dalam kasus ini. Tapi barusan datang, mereka malah mengejek-ejek kepolisian dong. Nyelesain kasus ginian aja nggak bisa. Alhasil, kantor itu jadi ribut. Buset, baru datang udah ngaco. Taesuk sendiri tambah bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat mau pergi, dia mendapat kabar dari si cewek. Dia mengabarkan kalau rambut dan darah yang dia berikan adalah milik para korban pembunuhan. Tidak ada DNA dari Kang Kyung sama sekali. Anehnya, si cewek juga mengabarkan kalau dia juga sudah memeriksa pisau yang ditemukan oleh kepolisian pada kasus pembunuhan Sang-do, di mana pisau yang digunakan mengandung DNA para korban pembunuhan. Itu artinya pisau itu adalah pisau milik Kang Kyung. Taesuk sadar jika pembunuhan kali ini adalah rencana Dongsu. Dia langsung marah dan menghajarnya. Tapi Dongsu dengan mudah melumpuhkan Taesuk. Dongsu berkata kalau memang dia yang membunuh Sang-do. Dia menyuruh anak buahnya membunuh Sang-do dengan pisau milik Kang Kyung. Karena dia menganggap Sang-do hanya akan menghambat kerjasama mereka. Taesuk tidak peduli. Dia mengancam akan segera memenjarakan Dongsu setelah kasus ini terselesaikan. Setelahnya, Dongsu datang ke acara pemakaman Sang-do. Saat acara berlangsung, tanpa sengaja Dongsu melihat Kang Kyung di sana. Dongsu terus memperhatikannya. Sialnya karena perhatiannya teralihkan, Kang Kyung pun hilang. Ternyata dia pergi menemui salah satu anak buah Sang-do. Kang Kyung memberi kertas bertuliskan, "Aku tidak membunuh bosmu," yang membuatnya sadar kalau Dongsu adalah pembunuh Sang-do. Selesai mengikuti acara pemakaman, Dongsu menemui Taesuk yang sedang memeriksa mobil Kang Kyung. Mereka masih berusaha mencari petunjuk, sampai Taesuk menemukan bercak darah di setir mobil. Belum sempat diperiksa, tiba-tiba terdengar suara keributan. Ya, tempat itu diserang. Pelakunya sudah pasti adalah anak buah Sang-do yang tidak terima bosnya terbunuh. Dongsu dan Taesuk bekerja sama melawan semua musuh. Untungnya, semua musuh berhasil dikalahkan. Sebelum masalah semakin besar, Dongsu segera mengubur jasad musuh-musuhnya di dalam tanah. Beralih ke Taesuk, dia mendapat kabar adanya kasus pembunuhan lagi. Diduga korban adalah pemilik perusahaan besar dan memiliki seorang istri. Untuk itu, mereka mencoba mendatangi sang istri. Dia diminta untuk menelepon pelaku pembunuhan. Kang Kyung mengangkatnya. Dia menyuruh si istri untuk datang ke sebuah tempat. Si istri pun menyetujuinya. Dia pergi ke tempat yang ditentukan, yaitu di sebuah warung. Taesuk dan rekannya memantau dari kejauhan. Sialnya, Kang Kyung tidak ada di sana. Tapi saat melihat sekeliling, Taesuk melihat pria misterius. Itu adalah Kang Kyung. Melihat itu, Taesuk dan rekannya segera mengejar. Sialnya, Kang Kyung berhasil kabur. Taesuk mencoba menanyakan ke pemilik warung tentang Kang Kyung,
Tapi sayangnya, si pemilik warung tidak memperhatikan orang itu. Dia cuma makan seperti orang normal lainnya dan memesan sebotol soju. Mendengar itu, Taesuk punya ide. Dia ingin mencari botol soju bekas Kang Kyung. Jadi mereka bisa mencari sidik jari untuk diperiksa DNA-nya. Tapi saat mau dicari, botolnya sebanyak ini dong. Waduh, jadi Taesuk harus mengeceknya satu persatu. Singkatnya, botol itu sudah ditemukan dan diperiksa. Identitas Kang Kyung berhasil terkuak beserta tempat tinggalnya. Mengetahui itu, Taesuk bergegas pergi ke rumah Kang Kyung. Dia ingin memastikan kalau Kang Kyung adalah pelaku pembunuhan yang dia cari-cari. Menurut kabar, Kang Kyung memang suka pergi keluar rumah. Tapi saat ini, dia sudah pergi berbulan-bulan dan belum pernah pulang. Taesuk pergi mengecek kamar Kang Kyung untuk mencari petunjuk. Sampai tak sengaja dia menemukan foto Kang Kyung bersama keluarganya. Yang saat diperhatikan, wajahnya mirip persis seperti yang ada di sketsa gambar. Itu artinya, data DNA itu sudah benar. Taesuk segera menghubungi Dongsu untuk mengabarkan penemuannya. Dia menyuruhnya bertemu untuk membahas ini. Bersama para anak buah, Dongsu pergi menemui Taesuk. Mereka membahas tentang Kang Kyung dan teknik pembunuhannya. Selama aksinya, Kang Kyung sering pergi ke lokasi sekitaran kampus kuliah, di mana di sana ada banyak kos-kosan murah. Kang Kyung pasti ada di sana untuk menginap. Untuk itu, mereka harus melakukan patroli dengan ketat. Semua bawahan dikerahkan untuk keliling kota dan mencari Kang Kyung. Tak lupa, semua kos-kosan diperiksa. Siapa tahu Kang Kyung ada di sana. Suatu hari, di tengah pencarian, Dongsu yang sedang beristirahat bertemu dengan seorang cewek remaja. Karena sedang turun hujan, dia memberikan payungnya pada cewek itu. Taesuk yang melihatnya pun memperingatkan si cewek untuk jangan asal-asalan menerima barang dari orang asing. Apalagi Dongsu ini adalah bos gangster. Tapi si cewek bilang kalau Taesuk lebih kelihatan kayak gangster daripada Dongsu. Haha. Dan setelahnya dia pun pergi dengan naik bis. Dongsu, Taesuk, dan tim lalu beristirahat di restoran. Mereka makan bersama sebelum kembali menjalankan misi. Nampak mereka sudah mulai akrab satu sama lain. Sampai tiba-tiba muncul berita pembunuhan di TV, di mana korbannya adalah cewek yang barusan ditemui Dongsu tadi. Melihat itu, mereka semua pun langsung kembali bekerja. Kang Kyung pasti berada tak jauh dari lokasi bis. Semua tempat diperiksa tanpa tersisa. Sampai akhirnya mereka menemukan kos-kosan tempat Kang Kyung menginap. Tapi sial, Kang Kyung masih pergi. Untuk itu, Dongsu, Taesuk, dan beberapa anggota berjaga di luar. Jika Kang Kyung sudah datang, mereka akan langsung menangkapnya. Dengan sabar mereka menunggu, sampai datang sebuah mobil di sana. Yang saat diperhatikan, ternyata itu adalah Kang Kyung. Kang Kyung menyadari kalau ada yang mengintainya, sehingga dia langsung tancap gas dan kabur dari sana. Dongsu dan Taesuk mengejar. Nampak mereka berdua bersaing untuk menangkap Kang Kyung. Karena seperti perjanjian di awal, siapa yang berhasil menangkap Kang Kyung, maka dia boleh melakukan apapun padanya. Singkatnya, Dongsu berhasil menabrak mobil Kang Kyung. Tapi saat mau ditangkap, Kang Kyung berhasil melarikan diri, sehingga mereka harus kembali mengejar. Sialnya dalam pengejaran itu, salah satu anak buah Dongsu berhasil terbunuh. Marah akan hal itu, Dongsu segera mengejar dengan mengikuti jejak darah. Dia sampai di sebuah klub malam. Satu persatu kamar diperiksa untuk mencari Kang Kyung. Sampai dia melihat para penyanyi yang ketakutan di dalam kamar. Itu artinya Kang Kyung pasti ada di sana. Dongsu langsung mendobrak pintu dan menghajar Kang Kyung habis-habisan. Merasa sudah berhasil menangkap Kang Kyung, Dongsu membawanya ke markas supaya dia bisa menyiksanya sampai puas. Sesampainya di markas, Dongsu memukuli Kang Kyung habis-habisan. Tapi meski begitu, dia masih bisa tertawa. Kang Kyung tidak merasa bersalah atas semua kelakuannya. Bahkan jika dia dibunuh pun, Kang Kyung nampak tidak takut sama sekali. Kesal padanya, Dongsu ingin langsung membunuhnya. Tapi tiba-tiba, ya, Taesuk datang dan menggagalkan niat Dongsu.
Dia menabraknya dan membuatnya pingsan. Taesuk tidak ingin Kang Kyung mati begitu saja. Dia membawa dan akan mengadilinya. Kang Kyung dibawa ke kantor untuk diinterogasi tentang motifnya melakukan pembunuhan. Tapi Kang Kyung dengan santainya berkata kalau dia tidak pernah melakukan pembunuhan. Tidak ada bukti yang kuat kalau Kang Kyung adalah seorang pembunuh. Dia bersikukuh kalau dia bukanlah orang yang terlibat dalam kasus ini. Hal itu sontak membuat Taesuk makin marah. Dia menghajar dan berusaha membunuh Kang Kyung. Untungnya dia bisa dicegah kepolisian. Esoknya sidang pun dimulai. Kang Kyung lagi-lagi mengaku kalau dia bukanlah pembunuh. Polisi asal menuduhnya hanya karena penampilan. Dan dengan bantuan pengacara, semua bukti dan argumen dengan mudah dipatahkan. Kepolisian terdesak, tapi tiba-tiba datang seseorang yang siap menjadi saksi. Ya, dia adalah Dongsu. Dongsu tanpa banyak bicara langsung menunjukkan semua bukti. Dia menceritakan kejadian saat Kang Kyung menyerangnya, di mana Dongsu sempat berhasil menusuk dada kiri Kang Kyung. Yang saat diperiksa, ternyata Kang Kyung masih memiliki bekas luka itu. Tak cuma itu, Dongsu menunjukkan bukti lain, seperti tangan Kang Kyung yang penuh luka, sketsa wajah, dan sebuah surat, di mana itu adalah surat yang Kang Kyung berikan kepada salah satu anak buah Sang-do. Berkat semua bukti itu, hakim akhirnya memutuskan kalau Kang Kyung akan dijatuhi hukuman mati, sedangkan Dongsu akan ditahan karena terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Sang-do. Semua ini sebenarnya sudah diatur oleh Dongsu dan Taesuk. Suatu malam, Taesuk menemui Dongsu. Belum sempat berkata apa-apa, dia langsung dihajar Dongsu habis-habisan karena membiarkan Kang Kyung masih hidup. Tapi Taesuk berkata kalau tujuannya datang adalah untuk bekerja sama dengannya. Dia sendiri sudah muak dengan Kang Kyung yang tidak merasa bersalah atas tindakannya. Untuk itu, mereka harus membunuhnya dengan hukum. Bagaimanapun juga, Kang Kyung harus mendapatkan hukuman mati. Dongsu tidak bisa menolak membantu karena Taesuk ternyata sudah merekam suara Dongsu saat berkata kalau dialah pembunuh Sang-do. Mereka lalu membuat perjanjian. Dongsu akan menunjukkan semua bukti tindakan Kang Kyung dan akan membuatnya mendapat hukuman mati. Tapi setelahnya, Taesuk harus memasukkan Dongsu ke penjara yang sama dengan Kang Kyung. Dengan begitu, dia bisa menghajarnya sepuasnya. Benar saja, nampak Dongsu kini di penjara. Barusan sampai, dia sudah disambut dengan pemandangan indah, di mana Kang Kyung juga berada di penjara itu, sehingga film berakhir dengan sangat memuaskan. Kasus terpecahkan, Taesuk naik jabatan, dan Dongsu bisa melampiaskan dendamnya pada Kang Kyung sepuas-puasnya. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film The Gangster, The Cop, The Devil 2019. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Tonton video menarik lainnya di channel AR412 dan tulis di komentar apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video kami, dan see you next time.